Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih untuk Jonathan yang sudah mempersiapkan ini, dan juga untuk pengurus-pengurus lingkungan, pengurus DPP yang ada di Tanjung Hulu, pengurus KMK ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan acara yang perdana ini di Tanjung Hulu, ini bukan acara yang terakhir pokoknya. Nanti kita akan putar terus. Kalau memang Tanjung Hulu bersedia sebulan sekali atau 2 bulan sekali menjadi tuan rumah, ya kami sangat apresiasi sekali, karena program ini sebenarnya adalah program milik bersama antara penyuluh, pengurus DPP, pengurus lingkungan, karena mesti kita memperkuat basis iman kita dengan pendalaman kitab suci. Selama ini kita kan memang tergantung dengan misalnya hal-hal yang sifatnya di komando atau berdasarkan program-program yang sudah ada, tetapi sekarang kita menginisiasi ini supaya nanti kita bisa menularkan ini juga kepada kawan-kawan kita. Jadi kita buat sel-selnya, karena selama ini kelompok kitab suci itu memang sesuatu yang gemanya digemakan terus, tetapi konsistensinya kurang gitu. Maka untuk itu mari kita mulai dengan doa. Sebelumnya kita mulai buka dengan doa, dan kita buka dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami, amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karya agung-Mu, maka kami dipertemukan di tempat ini. Kami para hamba-hamba-Mu akan mendalami kitab suci, firman dan sabda-Mu. Semoga apa yang kami dalami ini dapat menjadi pengetahuan dan membantu pelayanan kami, baik di lingkungan, di paroki, di kategorial, dimanapun kami berkarya. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melanjutkan surat Rasul Paulus. Untuk ini kita akan mempelajari atau mendalami 1 Timotius, kemudian Titus, dan 2 Timotius. Jadi pada pertemuan ini, artinya pada pertemuan minggu depan sudah kita masuk ke surat kepada orang Ibrani. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa 1 Timotius, Titus, dan 2 Timotius ini merupakan surat Rasul Paulus kepada seseorang atau kepada orang beriman. Jadi surat Rasul Paulus itu ada 3, yang kepada orang atau seseorang. Minggu lalu kita sudah mendalami surat Rasul Paulus kepada Filemon. Nah itu luar biasa, hanya 1 bab saja ya. Jadi surat Rasul Paulus yang terpendek itu surat Rasul Paulus kepada Filemon. Selanjutnya ya, ada 2 orang lagi yang dikirimi setelah Filemon, yaitu Timotius dan Titus. Yang luar biasa, Timotius itu sampai 2 kali surat Rasul Paulus kepadanya. Jadi kita akan melihat bagaimana kontekstasi mengapa Timotius dikirimi 2 surat, sedangkan Titus hanya 1 surat. Baik, surat ini ditulis kurang lebih sekitar tahun 65 sampai 67 Masehi.
Jadi sekitar 65 sampai 67 ya. Jadi seperti itu. Kemudian surat-surat kepada Timotius dan surat kepada Titus sangat berdekatan satu sama lain karena isi, latar belakang, historis dan bentuknya. Jadi berdekatan ya. Ya, karena apa? Karena isi, latar belakang, historis dan bentuknya. Beda dengan surat Rasul Paulus kepada Filemon, itu lebih ya banyak dekat dengan ya surat kepada jemaat di Efesus dan surat kepada jemaat di Kolose. Sedangkan Timotius dan Titus ini ya, 1 Timotius dan Titus dan 2 Timotius merupakan ya 3 surat yang latar belakang historis dan bentuknya itu ya isinya hampir sama. 2 diantaranya rupanya ditulis di Makedonia. Yang satu dialamatkan kepada Timotius, yang waktu itu di Efesus. Jadi ditulis di Makedonia ya. Kemudian ya lalu ditujukan ya dialamatkan kepada Timotius yang pada waktu itu ada di Efesus. Nah, jadi kita lihat di situ ada 1 Timotius bab 1 ayat 3 di mana Paulus berharap tidak lama lagi dapat bertemu dengannya. Ya, kita bisa lihat di situ bab 3 ayat 14, bab 4 ayat 13. Sedangkan yang lain dialamatkan kepada Titus yang oleh Paulus ditinggalkan di Pulau Kreta. Jadi Titus ini ditinggalkan oleh Paulus di Pulau Kreta, bukan ditinggalkan karena dia tidak mau dibawa lagi, tetapi untuk terus mewartakan firman dan sabda Tuhan di Pulau Kreta itu. Nah itu ya. Kita bisa lihat Titus bab 1 ayat 5. Paulus merencanakan tinggal di Nikopolis atau di Epirus. Nikopolis atau di Epirus ya, selama musim dingin, dan Titus hendaknya berkumpul dengannya di situ. Titus bab 3 ayat 12. Nah, maksudnya dia meninggalkan Titus di Pulau Kreta ini tujuannya Pulau Kreta dengan Nikopolis atau Epirus itu tidak jauh. Nah, jadi kalau pas musim dingin nanti Titus ke tempatnya. Waktu menulis 2 Timotius, Paulus sedang dipenjara di Roma. Nah, ini perbedaannya karena dia lagi dipenjara di Roma ya. Itu kita bisa lihat di bab 1 ayat 8 dan ayat 16 dan seterusnya. Kemudian ya kita lihat di bab 2 ayat 9. Setelah singgah di Troas bab 4 ayat 13 ya. Dan Miletus bab 4 ayat 20, keadaan Paulus gawat sekali. Ya, kita bisa lihat di bab 4 ayat 16, dan ia merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Nah, ini memang surat yang ditulis ketika Paulus merasa ajalnya sudah dekat. Jadi para rasul waktu itu sudah mengetahui kapan ajalnya ya. Pastilah malaikat sudah memberitahukan kapan dia akan meninggal, tapi dia tidak ingin menceritakan itu pengalaman spiritual masing-masing. Sama seperti kita nanti kalau misalnya mau meninggal dunia, pasti ada pemberitahuan dari malaikat. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih ya, mengapa keadaan Paulus sudah gawat sekali? Karena memang ya hukuman yang akan diberikan kepada Paulus ini adalah hukuman karena kekejaman Kaisar Nero. Jadi sebenarnya pada penjara yang pertama Paulus itu dibebaskan murni, tetapi setelah Nero berkuasa, Paulus ditangkap kembali. Ya, karena apa? Karena Paulus sangat membenci orang Kristen. Ya, tetapi dia berbalik mencintai orang Kristen karena Kristus Yesus kan. Lalu Nero adalah pembenci orang-orang Kristen karena merusak kekuasaannya menurut Nero. Sehingga orang-orang Kristen di Roma itu dengan bengis dihukum oleh Nero. Kebengisan yang paling bengis itu adalah menjadikan orang Kristen itu obor hidup. Jadi hidup-hidup dibakar ya. Jadi untuk menjadi obor hidup. Jadi dilumuri minyak, nanti dia dibakar terus untuk menerangi jalan di Roma. Nah, supaya orang Kristen kembali ya untuk tidak mengimani Kristus. Nah, itu kekejaman Nero. Ya, kekejaman Nero. Tetapi karena Paulus itu sudah dibebaskan sebelum ya Nero berkuasa, Nero hanya melakukan yang namanya trik muslihat. Dia menuduh Paulus lah yang merusak Roma. Sebenarnya dia yang membakar Roma, tetapi akhirnya ya Nero ya akhirnya menuduh Petrus dan Paulus. Ya, kalau Petrus itu hampir kembali lagi atau pulang ke Yerusalem atau ke Kaisarea, atau mengungsi kemana, tetapi
Petrus akhirnya bertemu Yesus untuk kedua kali, maka ada quo vadis Domine, ya. Kemana kamu Tuhan? Untuk disalibkan 2 kali. Makanya Petrus itu bertobat dan balik lagi ke Roma. Sedangkan Paulus, ya, karena dia orang Roma, warga negara Roma, maka dia dipenggal kepalanya dan darahnya dicurahkan di jalan di Roma. Nah, itu perbedaannya. Kalau Petrus itu disalib, dia minta disalib terbalik, tidak layak karena akibat, ya, dia sudah ingin mengingkari janji yang kedua kalinya. Dia mau lari dari Roma karena kejam sekali kan. Siapa yang tahan misalnya? Setiap hari itu ada beberapa orang Kristen harus dibakar hidup-hidup. Jadi minyak, dilumuri minyak nih, ya. Kalau Bapak Ibu mau nontonnya, itu ada filmnya di Netflix, Santo Paulus, tetapi dia tidak menampilkan kekejaman lah ya, karena itu kan tidak imbang, banyak disensor. Ya. Nah, seperti karya Mel Gibson itu kan banyak disensor tuh, ya, karena ada protes dari orang-orang Yahudi. Ya, tetapi sebenarnya kalau di Roma sendiri itu memang sangat kejam. Jadi kalau jalan di Roma 1 kilo ya berapa orang Kristen setiap malam ya dibakar hidup-hidup. Ya dibakar hidup-hidup. Ya, kalau dibakar waktu keadaan sudah meninggal nyaman. Nyaman dalam artian orang itu tidak merasa ini dibakar hidup-hidup. Mulai dari ujung kaki ya kan. Ya merembet kan api itu kan memakan terus. Ya kan? Sampai nanti akhirnya tuh api itu menjalar terus ke seluruh tubuh kan. Dan dia akhirnya terbakar kan. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa rasakanlah kepiluan. Nah, makanya menjadi orang Kristen pada zaman Kaisar Nero itu memang ya harus mampu untuk ya memikul salib masing-masing. Nah, itu kekejaman dilakukan Nero. Sehingga ya Paulus yang memang luar biasa penginjilannya itu menjadi saingan Nero. Ya. Karena Nero menganggap Paulus ini bisa membuat orang-orang Kristen itu tidak lagi meninggalkan imannya. Karena setiap kali dibakar, orang Kristen ini makin bertambah banyak dia. Penganiayaan terus, ya, bahkan hebatnya, ya, para pengawal Nero atau pegawai-pegawai Nero itu akhirnya bertobat satu persatu, ya, termasuk kepala penjara yang memenjarakan Paulus. Walau memang Paulus dipenggal, tapi dia bertobat karena anaknya itu tidak bisa disembuhkan oleh tabib apapun. Anaknya. Jadi sehingga yang bisa menyembuhkan itu Lukas. Lukas itu kan muridnya Paulus kan. Jadi Paulus ini kan ahli bedah. Semua ahli bedah terkenal dan sampai dukun-dukun tidak mampu mengobati ya anak dari kepala penjara itu. Akhirnya karena ya, Paulus merasa iba dengan anak itu, akhirnya dia meminta Lukas untuk menyembuhkannya. Nah, di situ kita harus melihat kontestasi orang beriman yang mengandalkan Kristus. Ya. Paulus ya bisa saja ya kan mendoakan anak itu. Tetapi Paulus lebih menggunakan yang namanya ya kan bahwa mujizat itu terjadi secara alamiah. Sehingga dia meminta Lukas membedah dan Lukas sebenarnya tidak mau, ya. Tapi karena Lukas adalah murid Paulus, sehingga Lukas mengoperasi anak itu dan sembuh dan sehat. Walaupun, ya, kepala penjara itu langsung, ya, memang dia waktu itu dia tertegun, ya. Tapi pertobatannya setelah Paulus dipenggal kepalanya begitu. Nah, ini cerita ini menggambarkan bahwa memang darah Petrus dan Paulus yang ditumpahkan di Roma itu mengakibatkan disitulah benih-benih kekristenan itu tumbuh subur sampai sekarang. Nah, maka itu sebabnya mengapa ya kan Roma atau Vatikan itu menjadi pusat kekristenan atau pusat kekatolikan sedunia. Nah, di situ. Baik, Bapak Ibu, kita kembali lagi ya. Bagaimana kita bisa melihat ya 1 Timotius, Titus dan 2 Timotius itu. Jadi kita tahu bahwa 2 Timotius itu ditulis pada saat ya Paulus berada di penjara. Nah, jadi jelas meskipun ada kesamaan kecil, namun ya keadaan itu tidak bersesuaian dengan penahanan Paulus di Roma selama tahun 61 sampai 63 dan tidak pula dengan perjalanan yang mendahulunya. Ada cukup banyak ahli yang mengambil kesimpulan bahwa ketiga surat itu bukan karangan Paulus. Seorang lain mau menjiplak Paulus dan menghayalkan ya. Jadi ada
pemahaman, memang Paulus tidak mungkin menulisnya karena Paulus di penjara. Sekarang bagaimana menulis kalau tidak ada pena? Ya kan, beberapa kali kita membahas ya, kayak surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan kepada jemaat di Efesus dan juga kepada Filemon, itu ditulis di penjara. Nah, bagaimana menulis? Kalau sekarang menulis mudah, kita beli kertas 1 rim 500 lembar. Kalau dulu harus pakai daun papirus, pakai ya mungkin dari kulit binatang, ya kan? Bisa juga di kain atau sejenis kain, dan sering banyaknya mereka menulis juga di jubah-jubahnya. Nah, kita bisa tahu karena Lukas bisa masuk ke penjara karena ada oknum, ya kan? Oknum pegawai penjara itu bisa membiarkan Lukas masuk, sehingga Lukas menulis di baju-bajunya. Nah, karena Lukas menulis di baju-bajunya itu, sehingga bisa disadur ulang lagi. Nah, jadi seperti itu. Itu peristiwa yang luar biasa. Bagaimana Lukas itu menuliskan apa yang dipikirkan, dan inspirasi iman itulah yang membuat ya Lukas ya kan menjadi menuliskan itu ya kepada ya orang-orang Kristen. Nah, itu disandur ulang lagi. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana ya Paulus dengan sukacita untuk melayani Kristus. Nah, sukacitanya walaupun dia ditekan atau dipenjara, tetapi Paulus bisa ya menjadi rasul yang jaya karena memang dengan kemampuannya, kecerdasan intelektualnya. Kita tahu kalau Paulus ini kan didikan Gamaliel. Dia dari suku Benyamin. Ya, dari suku Benyamin, dan memang dia dididik sangat keras. Jadi dari mazhab Yahudi yang paling keras. Dan dari mazhab Yahudi yang paling keras itu akhirnya ya dia menjadi orang yang sangat membenci Kristen atau membenci Kristus, karena Kristus pernah mengatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu adalah orang yang munafik. Sehingga kebencian Paulus itu menjadi-jadi ketika Yesus sudah disalib, ya kan? Seharusnya kan ketika Yesus disalib pengikutnya menjadi tidak ada ya. Ini pengikutnya semakin banyak begitu. Sehingga Paulus yang mengaku bahwa dialah yang memberi rekomendasi untuk membunuh Stefanus. Nah, itu dia akuinya. Maka dia katakan, dulu aku yang celaka ya, yang atau terkutuk, menjadi ya kan orang yang diberkati. Bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, tetapi Kristus Yesuslah yang hidup di dalam diriku. Maka dalam surat Rasul Paulus ini kita bisa hitung jumlah menyebutkan Yesus dan Kristus itu paling banyak di antara surat Perjanjian Baru ya. Jadi menyebutkan Yesus itu paling banyak atau Kristus itu paling banyak. Nah, disitulah kita bisa tahu salam ya. Pasti dia menyebutkan salam kasih karunia dalam Kristus Yesus kan. Ya, biasa kan memang banyak orang Kristen itu ya sering hanya mengucapkan salom, ya kan, salom itu kan damai dan sejahtera. Tetapi ya Paulus itu mengucapkan ya salam kasih ya kan dalam Kristus Yesus, ya kan? Karena kasih karunia Yesus Kristuslah kita ada. Nah, ini suatu pernyataan atau penginjilan yang luar biasa. Sehingga memang Paulus dibenci oleh Nero itu karena setiap kali dia datang, dia mampu untuk menjungkir balikan filsafat-filsafat yang berkembang pada saat itu, baik filsafat Yunani, kemudian kepercayaan-kepercayaan orang Romawi. Nah, itu yang menyebabkan Paulus itu dibenci. Dan sampai sekarang pun masih dibenci oleh beberapa kelompok-kelompok ya, baik kelompok-kelompok yang sebelah dan mungkin ajaran-ajaran yang lain ya. Karena Paulus dianggap menistakan Kristen. Ada semacam aliran yang berkembang itu mengatakan seperti itu. Karena Paulus itu kan luar biasa. Dia mewartakan Injil sampai ke Arab, sampai ke Asia Kecil. Dan dia memang mengkhususkan dirinya untuk orang yang tidak bersunat atau orang yang dulunya kafir menjadi bekas kafir, kan begitu. Jadi dulu kalau kita tahu bersunat dan tidak bersunat, yang bersunat itu orang Yahudi, tidak bersunat itu bukan orang Yahudi, orang asing. Kalau Yesus mengatakan orang asing dan orang Yahudi, ya kan? Yesus sangat halus dia menyampaikan orang asing ya katakan. Tapi pernah juga ada suatu hal yang luar biasa juga. Ya, pernah Yesus katakan, ya kan? Kayak perempuan Siropenisia, tidak baik ya kan anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja makan anak-anak, ya kan?
Jadi itu kita baru tahu bahwa Yesus mengatakan memang orang Yahudi itu mengatakan orang luar itu ya kayak binatang. Jadi seperti babi dan anjing kan begitu. Makanya Yesus katakan jangan sampai mutiara itu masuk ke mulut babi atau dikoyak-koyak anjing. Ya, itulah karunia keselamatan. Maksudnya dia mengatakan aku ini Mesias. Cuman orang Yahudi, orang Farisi dan ahli imam atau orang-orang ya Farisi, imam-imam kepala itu enggak paham gitu, Pak. Jadi mau dikatakan ini nih aku nih Mesias begitu. Sampai pakai perumpamaan. Makanya kalau kita lihat pengajaran Yesus itu sebenarnya pengajarannya utama itu kepada orang-orang Yahudi. Aku datang kepada orang Yahudi tapi orang Yahudi menolak aku, kan begitu. Ya kan? Makanya dia bilang, ya kan? Banyak kalau misalnya mengajar di kampung halamannya pasti ditolak. Tetapi mengajar di tempat orang tidak ditolak, kan begitu. Agak susah Nabi diterima di kampung halamannya. Ya, itu sebenarnya menggambarkan suatu perumpamaan yang luar biasa. Nah, begitu juga dengan Paulus ini. Paulus ini sebenarnya rasul yang jaya karena memang jayanya itu karena Kristus. Tidak pernah dia mengatakan dirinya jaya, tapi jayanya karena Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya. Nah, lalu kita tahu bahwa ada cukup banyak ahli yang mengambil kesimpulan bahwa ketiga surat itu bukan karangan Paulus. Seorang lain mau menjiplak Paulus dan menghayalkan catatan-catatan mengenai hal ihwal Paulus supaya karangan-karangannya nampaknya bersifat historis dan dapat disebar luaskan dengan nama dan kewibawaan Paulus. Jadi tiga surat ini pernah mau dikatakan, oh bukan Paulus itu, kan begitu. Tapi tidak terbukti. Itu semacam orang-orang yang tidak menyenangi Paulus. Tetapi hipotesa semacam itu tidak perlu sama sekali. Tidak ada bukti satupun bahwa Paulus mati selama penahanannya yang pertama. Nah itu. Jadi waktu penahanan pertama Paulus tidak mati. Jadi ini yang menjadi suatu catatan sejarah bahwa Paulus ditahan 2 kali. Waktu penahanan yang pertama dia tidak mati. Penahanan kedua pun dia tidak mati kalau tidak dipenggal, begitu, ya. Nah, lalu sebaliknya Kisah Para Rasul bab 28 ayat 30 menyarankan bahwa ia dibebaskan. Ya. Jadi Paulus dapat mengadakan perjalanan-perjalanan lain lagi, barangkali lebih dahulu di negeri Spanyol sebagaimana ia merencanakannya. Kita bisa lihat di Roma bab 15 ayat 24 ayat 28 dan kemudian di sebelah timur sebagaimana juga direncanakan. Nah, kita bisa lihat di situ ya, di Filemon ayat 22 ya. Nah, mudah saja 1 Timotius dan Titus ditanggalkan ya. Atau ditanggalkan sekitar tahun 65 selama satu perjalanan melalui pulau Kreta, Asia Kecil. Jadi para ahli itu tahu kapan Paulus itu membuat surat kepada Timotius dan kepada Titus. Nah, itu sekitar tahun 65. Karena dia masih mengadakan perjalanan. Setelah dia keluar dari penjara, dia mengadakan perjalanan. Perjalanan di mana? Di Pulau Kreta. Nah, selama suatu perjalanan melalui Pulau Kreta, Asia Kecil, Makedonia, dan Yunani, keadaan yang tampil dalam 2 Timotius adalah situasi penahanan baru yang kali ini berakhir dengan sial. Nah, ini kata sial ini begini. Ya kan? Mati atau hidup kita milik Kristus. Hidup atau mati kita milik Kristus. Nah, kata sial ini bukan Paulus mengatakan dirinya sial, tetapi orang yang menulis tentang riwayat Paulus mengatakan ini sesuatu kesialan. Ya, mengapa? Karena penginjilan terhenti. Karena Paulus ya ditahan dan ditangkap Nero. Surat yang merupakan nasihat Paulus ini kiranya ditulis tidak lama sebelum kematian Paulus dalam tahun 67. Jadi dia kurang lebih meninggal tahun 67 ya. Setelah dipenggal kepalanya, ya diperintahkan anak buah Nero. Kemudian yang sangat sadisnya darahnya itu dicurahkan di jalan Roma. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin nanti ada kesempatan ya, pasti akan guide ya mengatakan bahwa jalan yang dilalui ini dulu dilumuri darah. Jadi setelah dipenggal itu, ya darahnya itu dicipratkan, itu atas perintah Nero
supaya orang-orang Roma yang melihat waktu itu ngeri menjadi Kristen gitu. Tapi itu malah justru ya darahnya itu menjadi ya kan pupuk untuk firman dan sabda Tuhan begitu Pak. Ya, jadi akibatnya ya Roma menjadi sentral untuk kekristenan. Nah, ketiga surat tersebut dialamatkan kepada dua murid Paulus yang paling setiawan. Jadi ada dua murid Paulus ya yang paling setiawan. Siapa itu? Ya itu tadi, Timotius dan Titus. Jadi ya, gereja didirikan atas kepalanya Kristus dan atas dasar para rasul dan para murid kan. Jadi Bapak Ibu harus dipahami mengapa ya? Karena gereja itu didirikan oleh Yesus Kristus, maka Yesus Kristus adalah satu, ya kan, menyatukan baik orang yang bersunat dan tidak bersunat begitu. Kemudian dia kudus. Gereja itu kudus karena gereja itu didirikan atas kepalanya Yesus. Si Yesus itu siapa? Allah. Dialah yang menguduskan. Kemudian dia Katolik, universal. Nah, banyak orang yang mungkin salah kaprah kata Katolik kan universal untuk semua orang. Bersunat dan tidak bersunat, ya kan, dari timur, barat, utara dan selatan. Nah, kemudian dia adalah apostolik atas warisan para rasul. Jadi kita tidak akan berkumpul di tempat ini kalau para rasul itu tidak ya hadir atau menjadi saksi-saksi Kristus begitu. Dan berdasarkan para murid, para rasul dan para murid. Itulah apostolik tadi. Ya. Jadi itu dituliskan dari generasi ke generasi. Nah, maka mungkin ada TikTok yang mengatakan, memang betul waktu awal-awal kekristenan ya memang tidak ada kitab suci. Hanya fragmen-fragmen yang dikumpulkan. Setelah itu, ya, ketika ya para rasul itu sudah meninggal, baru fragmen-fragmen itu ya kan disusun. Bahkan ada yang mengatakan Injil sampai 30. Ya jelas, setiap rasul waktu itu menulis Injil. Nah, tetapi Injil yang lengkap itu, itulah sudah dipilih oleh para ahli kitab suci atau para murid pada waktu itu, ya kan, terdiri atas Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. 2 rasul dan 2 murid, kan menurut kesaksian, di mana 2-3 orang berkumpul di situ aku hadir. Sebenarnya ini mau mengatakan bahwa ya, memang kitab suci itu penulisannya butuh sejarah. Nah, jadi sejarah itu berdasarkan fakta. Jadi kalau misalnya mungkin banyak di antara kita lalu terpengaruh oleh pengetahuan-pengetahuan yang memang kita baru tahu, tiba-tiba langsung kita beritahu kepada umat Katolik, sehingga umat Katolik menjadi, kok kami tidak tahu ya tentang itu. Ya memang hal itu sebenarnya bukan suatu kepentingan, itu hanya suatu studi. Ya kan? Tetapi lama-kelamaan memang kita harus menggali kitab suci itu. Karena kitab suci itu adalah kesaksian iman yang nyata akan Allah yang menyelamatkan. Bukan Allah yang menghukum ya. Jadi banyak yang ingin mau memutarbalikkan. Nah, itulah putar baliknya iblis tadi itu. Jadi ada 3 hal yang membuat kita memang agak kurang mau membaca kitab suci ya. Memang itu kegelisahan yang dihadapi oleh orang-orang Katolik atau orang-orang Kristen. Yang pertama adalah yang sudah saya sampaikan, dunia. Nah, dunia ini memang ya luar biasa dia. Bahkan waktu kita tahu bacaan hari Minggu, ya kan, dunia itu kan, anak-anak dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak Allah katanya kan. Karena memang mereka menggunakan kecerdikannya ya untuk melawan kehendak Allah. Lalu ada oknum yang memang dari dahulu sampai sekarang itu menjadi ya kan batu sandungan. Batu sandungan apa? Karena dia yang memang iri dengki dengan manusia yang hidup di Taman Eden. Iblis, nah itu tidak bisa. Jadi maka ketika kita dibaptis, sebenarnya pada prinsipnya kita sudah diberikan karunia. Apa karunia yang diberikan Yesus kepada kita ketika kita menjadi muridnya? Bisa mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Nah, ini yang selama ini mungkin banyak orang Kristen atau orang Katolik tidak memahami konsepsi itu. Yang disebut menyembuhkan orang sakit ini sebenarnya bukan hanya sakit jasmani, tetapi sakit rohani. Karena kesembuhan yang bisa diberikan ya oleh Kristus itu adalah kesembuhan rohani, tidak hanya kesembuhan jasmani. Maka Yesus katakan, apalah susahnya suruh orang ini angkat tilam dan berjalanlah kan?
Itu pun susah sampai 30 tahun orang, ya kan, di kolam Bethesda tuh nunggu. Dia kan tidak mampu bergerak, ya kan? Tapi karena Yesus, ya kan, berdirilah, angkatlah tilammu. Udah selesai. Masa itu salah kata Yesus? Ya kan? Karena orang-orang ini senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu begitu. Bayangkan 30 tahun dia terbaring di situ. Ya kan? Kan ada kolam tuh. Kolam itu kan kalau misalnya berbuih-buih itu berarti malaikat Allah datang. Nah, orang yang duluan yang masuk ke kolam itu akan sembuh. Ya kan? Iya. Ya kan? Nah, ini menjadi suatu tanda yang luar biasa. Nah, makanya ini surat Rasul Paulus yang ya kita anggap terakhir ya. Ketiga surat tersebut ya dialamatkan kepada dua murid Paulus yang paling setiawan. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1 plus, 2 Korintus bab 2 ayat 13 plus. Di dalamnya termuat sejumlah petunjuk sebagaimana mengorganisasikan jemaat-jemaat Kristen yang oleh Paulus dipercayakan kepada mereka. Itulah sebabnya maka sejak abad ke-18 ya. Nah, ini abad ke-18 ya. Surat-surat itu biasanya disebut surat-surat pastoral atau gembala. Nah, surat-surat pastoral atau gembala. Beberapa ahli berpendapat bahwa surat-surat itu mengandaikan tahap perkembangan dalam tata pemerintahan umat yang baru terjadi sesudah Paulus mati atau meninggal. Tetapi pendapat ini kurang tepat sebab surat-surat itu sebenarnya mengandaikan sebuah tahap perkembangan umat yang sangat mungkin sudah tercapai menjelang akhir hidup Paulus. Sebutan episkopos, ya, penilik. Jadi kita biasa tahu kan surat-surat episkopat. Ya, episkopos itu artinya penilik ya, Bapak Ibu, ya kan? Makanya surat-surat Rasul Paulus itu kan disebut surat-surat pastoral atau gembala atau surat-surat episkopat atau episkopos. Ya, episkopos itu artinya penilik. Masih searti dengan sebutan presbiter. Nah, kalau presbiter itu kan gembala ya. Nah, susunan di situ kita lihat terjemahan tuh penatua. Nah, jadi mungkin banyak yang membaca ya, presbiter, penatua, ya itulah dia imam sebenarnya. Ya. Nah, lalu kalau episkopos, penilik itu, ya itulah dia. Jadi memang ini sesuatu yang harus kita pahami. Nah, kita bisa lihat di Titus bab 1 ayat 5 sampai 7, seperti juga dahulu Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 dan 28. Sesuai dengan susunan jemaat-jemaat dahulu yang dipimpin oleh sebuah dewan penatua. Ya. Titus bab 1 ayat 5 plus. Belum ada sama sekali seorang uskup yang seorang diri menjadi pemimpin tertinggi jemaat. Tokoh semacam itu baru tampil dalam surat-surat Ignatius dari Antioquia. Hanya perkembangannya kejurusan itu sudah dirintiskan. Nah, jadi dirintiskan oleh Paulus. Maka rasul itu dialah uskup gitu. Maka Rasul Petrus dan Paulus itu dianggap ya, dia itu adalah rasul yang jaya karena Kristus, dan dia dipilih Kristus untuk saling melengkapi. Ya, di mana Petrus melakukan sesuatu yang keliru, di situ Paulus menegurnya. Nah, kita tahu Paulus itu dengan keras menegur Paulus, ya, ketika Paulus itu melihat Yakobus dan pengikut-pengikutnya datang, lalu Petrus tiba-tiba tidak mau lagi makan dengan orang Roma, ya, di kota Yope itu kan, ujung-ujung ya, baik di kota Korintus, lalu ya, Paulus bilang Petrus munafik. Mengapa? Karena Petrus tiba-tiba takut dengan ya kelompoknya Yakobus. Yakobus itu kan orang-orang pengikut jalan Tuhan yang semuanya adalah sebelumnya Yahudi. Nah, ini Yakobus saudara Yesus ya. Jadi banyak yang harus paham itu Yakobus itu ada beberapa orang. Ya. Yakobus dia abangnya Yohanes, anak Zebedius, dia adalah rasul. Ya. Kemudian ada Yakobus, anak Alpius. Ya. Artinya bapaknya Alpius, nama anaknya Yakobus. Sering dibilang Yakobus tua dan Yakobus muda. Itu adalah para rasul, ya. Ada juga Yudas, anaknya Yakobus. Jadi kadang itulah Yudas Tadius tadi itu, Yudas anaknya Yakobus, ya kan? Nah, ada lagi Yakobus yang disebutkan awalnya diperkenalkan yaitu saudara Yesus. Itulah sepupunya Yesus, Yakobus, Yoses, Yudas.
Nah, maka surat Yakobus itu nanti itu adalah surat yang ditulis oleh saudaranya Yesus. Ya, jelas ya. Yudas juga, surat Yudas itu surat yang ditulis oleh saudaranya atau sepupunya Yesus. Yakobus, Yoses, Simon, Yudas tuh yang diperkenalkan. Memang sedikit sih ceritanya itu ketika Yesus lagi mewartakan firman dan sabdanya, tiba-tiba orang Yahudi mengganggu. Yesus, sebenarnya bukan Yesus tidak ingin bertemu dengan ibu dan saudara-saudaranya, nganggu. Lagi dia ngajar gitu, ya kan? Tiba-tiba diganggu oleh orang Yahudi, orang Farisi. Ibu dan saudaramu ada di luar katanya. Lalu Yesus katakan, siapa ibuku, siapa saudaraku, kan begitu. Jadi diganggu sebenarnya itu. Bukan tujuannya dia lalu katakan, ini sering juga dipakai ayat itu untuk mengatakan, Bunda Maria itu ibaratnya samalah seperti manusia biasa saja. Ya memang manusia biasa, tetapi dia manusia yang istimewa, dipilih Allah. Ya kan? Nah, itu yang sering dipakai oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan Bunda Maria itu dianggap bunda yang istimewa dalam gereja, padahal dia bunda karismatis, ya. Jadi Bunda Maria itu adalah bunda karismatis, ya, di mana bunda itu memang dia dipilih Allah karena dia memang perawan dan tetap perawan. Nah, ini misteri agung ini memang hanya bisa terungkap kalau kita terus menghayati iman dengan menyandarkan diri pada doa dan firman dan sabda Tuhan itu. Terus menerus membacanya. Nanti satu persatu begini, seperti benang merah tuh simpul-simpul. Nanti Bapak Ibu, kalau yang kontinu misalnya, maka gereja Katolik itu kan memandu Bapak Ibu untuk membaca kitab suci itu tuntas sampai 3 tahun ya. Tahun A, tahun B, tahun C kan. Nah, kemarin sebelum ini kan sudah ada pertemuannya ya Bapak Ibu, pertemuan pertama untuk menjelaskan bagaimana penentuan tahun. Nah, kalau tahun ini tahun apa nih? Tahun B kan? Tahun depan tahun C, ya kan? Nah, tahun 2020 tahun A. Cuman yang membedakan nanti tahun A garis miring 1 itu menjelaskan bahwa tahun itu adalah tahun ganjil. Nanti 2 tahun genap. Jadi seperti itu. Nanti misalnya tahun B, ya kan? Bisa terjadi karena seperti yang sekarang ini kan tahun A itu kan ini kan B1 karena ganjil. Yang tahun A2 itu kan kemarin. Tahun ini tahun B1. Nah, tahun yang 2022 tahun C2. Ya kan? Ya, tahun C2 nanti. Ya kan, nanti tiba-tiba kita tahu setelah itu tahun A1 lagi. Padahal dia bisa berubah gitu. A1, A2, nanti lihat tahunnya tuh. Ini banyak orang Katolik nih. Ya kan? Kok apa tuh maksudnya tahun A1, tahun A2? Nah, tahun A berarti bacaan itu hampir semua bacaannya adalah menggunakan Injil Markus. Tahun B hampir semua bacaannya menggunakan Injil Matius, kan begitu. Atau terbalik? Terbalik. Nah, Matius, Markus, Lukas, kan begitu. Nah, Injil Yohanes ini karena memang dia pasti akan masuk di semua tahun karena dia memang ditulis, ya kan? Itu ketika Yohanes masih hidup ya. Jadi jemaat perdana itu meminta Yohanes untuk menulis. Ya. Karena dia sudah umurnya udah sepuh dah 90 tahun ke atas waktu itu. Makanya pada mulanya adalah firman. Nah, kalau kita baca Injil Yohanes itu memang disitulah Injil iman itu. Iman maksudnya Yohanes ini kan murid Yesus, murid kesayangan Yesus. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas bahwa penulisan Yohanes ini maka dia dipisahkan dari Injil sinoptik. Kalau sinoptik itu kan bergantung atau saling bergantung. Bergantungnya dengan siapa? Markus. Ya kan? Matius itu bergantung dengan Markus, ya kan? Kemudian